Status hukum justice kolaborator. Deskripsi masalah. Pengertian justice kolaborator secara yuridis dapat ditemukan pada Surat Edaran MA Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi whistleblower dan justice kolaborator. Pada se-MA tersebut, justice kolaborator dimaknai sebagai seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama, yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan. Dalam surat keputusan bersama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, KPK dan Mahkamah Agung, justice kolaborator adalah seorang saksi yang juga merupakan pelaku, namun mau bekerja sama dengan penegak hukum dalam rangka membongkar suatu perkara, bahkan mengembalikan aset hasil kejahatan korupsi, apabila aset itu ada pada dirinya. Untuk menentukan seseorang sebagai justice kolaborator, sesuai se-MA Nomor 4 Tahun 2011, ada beberapa pedoman, yaitu: yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, sebagaimana dimaksud dalam se-MA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Jaksa penuntut umum dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif. Mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset hasil suatu tindak pidana. Atas bantuannya tersebut, maka terhadap saksi pelaku yang bekerja sama sebagaimana dimaksud di atas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara dimaksud. Pertanyaan: A. Apakah istilah justice kolaborator dikenal dalam literatur fikih? Jawaban: secara khusus tidak dikenal dalam istilah fiqh. Namun melihat definisi dan peran justice kolaborator dalam proses peradilan dalam pengakuan sebuah tindakan pelanggaran hukum disebut dengan al-mukir dan dalam peran justice kolaborator dalam member I kesaksian atas keterlibatan orang lain disebut syahid, dan bila dia tidak memenuhi persyaratan menjadi syahid maka persaksiannya bisa dijadikan lauds atau qorinatul hal. Referensi: 1. I'anatut Tholibin, Juz 3 halaman 187 dan Juz 4 halaman 277. 2. Tuhfatul Muhtaj, Juz 9 halaman 450. 3. Rawdhatut Tholibin, Juz 11 halaman 242. 4. Hasyiatul Bajuri, Juz 2 halaman 224. 5. Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu, Juz 8 halaman 257. باب في الإقرار هو لغة الإثبات وشرعا إخبار الشخص بحق عليه، ويسمى اعترافا يؤاخذ بإقرار مكلف مختار فلا يؤاخذ بإقرار صبي ومجنون ومكره بغير حق على الإقرار. NB. Untuk referensi selanjutnya dan selengkapnya, bisa di-download di link deskripsi dan silahkan dibaca sendiri. Pertanyaan: B. Bagaimana hukumnya penyidik menerima permohonan tersangka sebagai justice kolaborator? Jawaban: boleh diterima, hanya sebagai qorinatul hal atau lauds, indikasi, mengingat pemohon tidak memenuhi syarat sebagai saksi. Referensi: 1. Al-Minhaj lin-Nawawi, Juz 1 halaman 498. 2. Tashri'ul Jinai, Juz 3 halaman 444. 3. Al-Mawsu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah, Juz 14 halaman 92. 4. Ithafus Sadatil Mutakin, Juz 6 halaman 89.
5. Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu, Juz 7 halaman 190. ولما قدم المصنف من شروط الشاهد كونه غير متهم بتهمة ترد شهادته بينها بقوله والتهمة أن يجر إليه نفعا أو يدفع عنه ضررا، فترد شهادته لعبده ومكاتبته وغريم له ميت أو عليه حجر فلس وبما هو وكيل فيه وببراءة من ضمنه وبجراحة مورثه، ولو شهد لمورث له مريض أو جريح بمال قبل الاندمال قبلت فلاصحه. وترد شهادة عاقلة بفسق شهود قتل وغرماء مفلس بفسق شهود دين آخر. NB. Untuk referensi selanjutnya dan selengkapnya, bisa di-download di link deskripsi dan silahkan dibaca sendiri. Semoga bermanfaat, jangan lupa like, share, komen dan subscribe.